kasih-Mu temukanku, berharga di mata-Mu. Kau berikan hidupmu menjadi manusia. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Di tengah gelap dunia, terang-Mu beri harapan. Kau tinggalkan semua untuk selamatkanku, dan ku akan memuji nama-Mu selamanya, hanya menyembah Kau Yesus. Kau juru selamatku, lahir di hatiku, mengubah hidupku. Shalom, selamat siang Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Luar biasa, puji Tuhan. Pertemuan kita di minggu pertama di bulan anugerah, bulan Desember 2023. Bapak Ibu akan melihat tampilan yang berbeda dari Eklesia Kediri Foundation. Kenapa saya katakan demikian? Karena kita bersuka cita untuk masuk di bulan anugerah, bulan Desember, menyambut kelahiran Sang Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Saya berdoa dimanapun Bapak Ibu berada yang saat ini live
streaming bersama Eklesia Kediri Foundation, semuanya diliputi dengan sukacita dan damai sejahtera. Nah, mulai minggu ini, minggu kedua, minggu ketiga sampai dengan minggu keempat di bulan Desember 2023, saya akan menyampaikan kabar sukacita kelahiran dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan saya berdoa ini bisa menjadi spirit bagi saya dan saudara untuk menutup tahun 2023 dengan meyakini satu hal, bahwa hidup saya dan saudara adalah hidup yang dilimpahi dengan segala hal yang baik sebagaimana apa yang Bapa rencanakan bagi kita sekalian yang ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya, yang sepakat dengan saya, katakan amin. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, sebelum saya mengajak kita semuanya untuk memaknai kelahiran Yesus lewat live streaming siang hari ini, ada salahnya, tidak ada salahnya ya, kalau kita akan masuk kembali di dalam penyembahan yang lebih dalam lagi dengan Tuhan kita Yesus Kristus lewat penyembahan, pujian penyembahan yang kembali akan saya hadirkan di tengah-tengah ruangan kita sekalian. Name above all names, King of kings and Lord of lords. Satu nama yang menyelamatkan, satu nama yang menyucikan, satu nama yang membangkitkan hidup kami. Nama Yesus Kristus Tuhan, Raja segala raja, Tuhan segala Tuhan. Kau layak disembah. Tunduk pada namamu Tuhan. Alam semesta melukiskan kebesaran Tuhan. Bumi dan surga, Bumi dan surga menyanyikan kemuliaan nama. tidak ada nama lain selain nama Yesus, yang kepadanya setiap lutut akan bertelur, setiap lidah akan mengaku bahwa Engkau adalah Raja, Engkau adalah Tuhan segala Tuhan.
Puji Tuhan, pastikan Bapak Ibu sudah merasa menikmati kehadiran Tuhan dalam persekutuan yang saat ini sudah kita bangun. Dan untuk itu saya mengajak kita melupakan dulu segala sesuatu yang terjadi 5 menit yang lalu atau berapa saat yang mungkin membuat hati Bapak Ibu sekalian menjadi tidak bahagia. Kita lupakan sejenak, dan hari ini kabar baik akan saya bawa buat kita semuanya. Sebagaimana saya merasa sangat terberkati ketika saya boleh memaknai, wow, sekarang sudah di tanggal 1 Desember dan ini adalah merupakan saat di mana saya menanti-nantikan pertolongan Tuhan bagi kehidupan saya. Saya berharap ini juga bagi Bapak Ibu sekalian. Sebelum kita memaknai kelahiran Yesus, kembali saya mengingatkan kepada Bapak Ibu sekalian yang saat ini ada di live streaming, bantu pelayanan Eklesia Kediri Foundation dalam rangka memanusiakan manusia lewat pemulihan yang kami lakukan di institusi penerima wajib lapor. Sampaikan kepada kami manakala ada di sekitar Bapak Ibu sekalian yang terindikasi menyalahgunakan narkotika. Kontak kami di 085 303 4899 sebagaimana yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Dan kalau Bapak Ibu menghendaki kami melakukan kegiatan penjangkauan, sosialisasi dan apapun juga yang terkait dengan penyelamatan generasi muda akibat penyalahgunaan narkotika, kontak kami di 0853 303 48999. Bapak Ibu sekalian yang saat ini sedang bersama dengan kami, manakala belum subscribe, minta tolong dengan sangat ya, supaya Eklesia Kediri Foundation dalam pelayanannya dapat membawa manfaat yang signifikan bagi bangsa dan negara ini, dan bisa di-share kepada keluarga atau siapapun juga sehingga kita bisa menjadi satu di dalam kasih pelayanan kita. Puji Tuhan, siang hari ini seperti yang sudah saya sampaikan, kita akan memaknai kelahiran Tuhan Yesus Kristus. Siap dengan firman Tuhan siang hari ini? Iya. Jangan lupa catatannya ya. Yang utama adalah hatinya Bapak Ibu ya, hatinya dipersiapkan. Kalau ada siapapun yang ada di samping kiri kanan sepertinya belum sukacita, ayo dicablek. Ayo sukacita ya. Haleluya. Ya, kita akan periksa firman Tuhan di dalam kitab Perjanjian Lama di dalam Yesaya 53 ayatnya yang kedua. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering, ia tidak tampan dan samaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Puji Tuhan, saudaraku yang terkasih, dasar bagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk memaknai kelahiran Yesus, saya ambil di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua. Saya bacakan sekali lagi. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering. Penggalan ini akan menjadi dasar bagi saya mengajak Bapak Ibu sekalian memaknai kelahiran dari Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, dalam kehidupan nyata sering ya kita melewati batas wilayah. Tahu kan batas ya? Biasanya batas itu dibuat untuk memisahkan satu tempat ke tempat yang lain. Sebagai tanda wilayah yang akan kita masuki itu bukan lagi menjadi wilayah kita. Bisa diterima ya di sini ya? Batas ini dibuat untuk memisahkan kabupaten satu dengan kabupaten yang lain, kelurahan yang satu dengan kelurahan yang lain, desa yang satu dengan desa yang lain. Nah, berbahagialah Bapak Ibu kita semuanya yang sudah ada di dalam Tuhan Yesus. Banyak orang tidak bisa menerima Tuhan Yesus di dalam kehidupannya. Banyak orang yang tidak bisa, siapa sih dia? Apa sih yang menarik dari sosok pribadi Yesus Kristus? Tapi di satu sisi dunia menerima Yesus Kristus sebagai satu pembatas, satu tanda. Bapak Ibu mungkin pernah mengetahui ada istilah sebelum Masehi, sesudah Masehi. Ya kan, sering dengar ya. Itu artinya apa? Yesus Kristus adalah pembatas dalam sejarah manusia. Artinya apa? Sudah dari zaman dahulu orang mengetahui siapa dia, sehingga membuat satu tanda bahwa keberadaan Tuhan Yesus ini menjadi batas bagi sejarah manusia.
ya. Dan kalau boleh saya katakan, ini adalah satu peristiwa penting dan maha dahsyat yang kita anak-anak Tuhan harus mengetahuinya. Kita harus berpikir dari sini dulu. Dari sini dulu kita harus berpikir bahwa kita punya sosok yang membatasi. Sosok yang boleh berada untuk membatasi saudara dan saya dari kehancuran. Ya. Amin? Ya. Saudara yang terkasih, melangkah lagi. Ketika Yesus mengawali pelayanannya di depan umum, ya, berita pengajaran tentang mujizat-mujizatnya tersiar kemana-mana. Ya, tentu juga sampai ke kampung halamannya Nazaret. Ya. Kampung halaman Yesus adalah di Nazaret. Kalau boleh saya katakan Bapak Ibu sekalian, seandainya saat itu sudah ada surat kabar, ya, di Nazaret sana, asalnya dari Yesus Kristus, mungkin headline dari surat kabar itu akan menulisnya seperti ini: pemuda lokal, ya, pemuda lokal meraih sukses. Ya. Ironisnya, Yesus lebih dikenal di luar daerah. Apa bedanya dengan eklesia saat ini? Apa bedanya dengan advokasia? Advokasia lebih dikenal di luar daerahnya sendiri. Ya, apa bedanya? Ya, jadi banggalah karena sebenarnya semua keluarga yang ada di eklesia sedang menikmati semua kebaikan dan kemurahan, menikmati dampaknya kita berada di dalam Tuhan Yesus. Tapi kalau saya boleh menyampaikan kepada Bapak Ibu sekalian, ketika Yesus berkhotbah di Nazaret itu apa? Daerah asalnya. Sama juga mungkin dengan saya, dengan Mas Dian. Ya, sebagai advokat kita sedang melakukan pekerjaan kita di wilayah kita, di kampung halamannya. Yesus lakukan itu di Nazaret. Ya. Semua orang yang ada di Nazaret menolak dia. Semuanya gak percaya. Kenapa menolak Yesus? Karena mereka tahu siapa dia. Bukankah dia adalah seorang anak tukang kayu? Ya. Bagaimana dia bisa menyampaikan bahwa dia adalah Mesias? Bagaimana dia bisa bilang bahwa dia adalah Raja? Bagaimana bisa dibilang bahwa dia adalah Tuhan yang berkuasa? Saya loh kenal saudaranya. Seberapa banyak kita juga mungkin mengalami hal seperti itu. Maria, WL, di live streaming, aku tahu siapa dia. Neni, aku tahu siapa dia. Loh kok bisa-bisanya sekarang dia kesana sini mendata Yapi. Siapa Neni? Kok bisa ya? Retna, aku tahu siapa dia. Mungkin kita juga mengalami hal yang sama. Orang-orang pada mencibir ke kita karena tahu masa lalu kita. Karena tahu keadaan kita di masa lalu. Tiba-tiba kita sekarang seperti saat ini. Kita menerima kemuliaan Tuhan. Akhirnya ketika kita mendengar orang berbicara demikian, hati kita menjadi ciut. Kita menjadi sedih. Layak gak sih Tuhan saya melayanimu Tuhan? Kalau saya mungkin boleh membuka telinga saya bagi orang yang saat ini melihat saya melayani Tuhan. Mereka bilang, masa? Oh Meni kan, Celiani Meni itu. Aku kenal dia, panggilannya Meni. Kok bisa-bisa sekarang dia mengajak semuanya orang mengenal Tuhan Yesus. Dia mengajak orang mengerti firman Tuhan. Halo, saya tahu dia. Nah, persoalannya Jessica sudah gak pernah pusing dengan hal-hal seperti itu. Amin. Ya. Kenapa? Karena Yesus juga mengalami itu. Di mana-mana orang mengeluh-elukan dia, memanggil dia Raja Damai. Tapi ketika dia pulang, dia berada di daerahnya, gak ada orang yang bisa percaya dengan dia. Mungkin juga Bapak Ibu sekalian mengalami hal yang sama. Di luar engkau mendapatkan prestasi, di luar engkau mendapatkan dielu-elu. Tapi ketika engkau pulang ke rumah, bertemu
hubunganmu dengan suamimu. Ternyata suamimu tidak sedikit pun memberikan penghargaan terhadap keberhasilanmu di luar. Mungkin engkau seorang anak, di sekolah engkau punya prestasi yang luar biasa. Tapi ketika pulang engkau mendapatkan orang tua tidak ada atensinya, perhatiannya, tidak pernah mengapresiasi apa yang engkau lakukan. Mungkin engkau seorang suami, engkau punya karir yang luar biasa. Engkau pulang berharap istrimu akan memberikan satu dukungan, memberikan pujian terhadap pencapaian-pencapaian yang engkau lakukan. Tapi ternyata sampai di rumah, engkau melihat istrimu lebih asik dengan medsosnya. Mungkin engkau seorang ibu berharap segala sesuatu yang kau berikan buat anak-anakmu, paling tidak anak-anakku menghargai aku sebagai ibunya. Tapi ternyata banyak orang mengharapkan pengakuan-pengakuan yang demikian. Tapi ternyata yang dia dapatkan tidak seperti itu. Dan mereka menjadi mundur. Mereka menjadi patah semangat. Tapi siang hari ini saya belajar dari perjalanan Yesus Kristus buat hidup pribadi saya. Itu sebabnya saudaraku, Yesus berkata seorang nabi akan dielukan di mana-mana kecuali di tempat asalnya. Kita periksa di dalam Markus 6 ayatnya yang keempat. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali di tempat asalnya sendiri. Yes, cukup. Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, kalau saat ini engkau mengalami penolakan di tempat di mana engkau berharap engkau akan mendapatkan pengakuan, engkau akan mendapatkan pujian, saya katakan tidak perlu. Saya sering katakan, ngapain sih kita capek-capek meminta pembenaran, minta pengakuan? Tuhan loh sudah mengakui kita, sudah cukup. Ketika kita mau mengejar pengakuan dari orang lain, justru kita akan mendapatkan kekecewaan. Amin. Karena Yesus sudah berkata. Jadi marilah kita mau buat happy diri kita sendiri. Dengan cara bagaimana? Kita ikuti. Ya. Semua yang kita alami saat ini Yesus sudah alami itu. Dan siang hari ini firman Tuhan mengajak Bapak Ibu sekalian yang ada di rumah dan juga yang ada di sini. Kita mau meneladani apa yang Yesus katakan. Di dalam kitab Markus yang baru saja kita baca mencatat reaksi kampung halaman Yesus dengan kata-kata seperti ini. Kalau Bapak Ibu sekalian mau mencermati ya di dalam kitab Markus di ayatnya yang kedua ya. Ayat yang kedua kita mundur ayat kedua. Dari mana diperolehnya semuanya itu? Hikmat apa pulakah yang diberikan kepadanya? Dan mujizat-mujizat yang demikian bagaimanakah dapat diadakan oleh tangannya? Mereka sudah lihat bagaimana Yesus memberi makan dari 5 roti dan 2 ekor ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Dari seorang yang sudah meninggal ya, orang yang sudah dinyatakan mati bisa bangkit lagi, orang yang lumpuh bisa berjalan lagi, orang yang buta bisa melihat lagi. Tapi orang melihat itu masih mempertanyakan, bukankah itu juga sering terjadi di dalam kehidupan kita saat ini? Nyata-nyata kita sudah lakukan hal yang menurut kita itu sudah maksimal, tapi kita masih mendapatkan celaan. Banyak anak Tuhan mundur dari pelayanan hanya karena wah mainmu gak bagus. Apa itu? Main seperti itu jelek. Oh kurang dapat kurang sedikit. Untung. Ini terjadi juga dalam perjalanan Tuhan Yesus memberikan pelayanan ketika masih ada di dunia ini. Dalam ayatnya yang ketiga, tolong Neni dibacakan ayatnya yang ketiga. Bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia.
Saudaraku yang terkasih, siang hari ini saya kembali memberikan spirit bagi Bapak Ibu yang mungkin sedang ada di dalam kekecewaan karena mengharapkan pengakuan dari orang-orang yang kita sayangi, dari orang-orang terdekat kita, bisa dari suami kita, bisa dari istri kita, bisa dari anak kita, bisa dari orang kekasih kita atau siapapun yang sangat engkau harapkan untuk menghargai setiap hal yang kau lakukan di dalam hidupmu. Saya mau katakan di dalam Yeremia dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Jadi saya mau katakan kalau kita menggantungkan harapan kita kepada orang lain, sekedar untuk mereka menghargai apa yang kita lakukan, inilah yang terjadi. Mereka banyak akan mempertanyakan. Kenapa mereka mempertanyakan? Ya, bahasa sekarang ini kalau saya boleh katakan, sirik tanda tak mampu. Ya. Dan banyak di sekeliling kita orang-orang yang demikian. Bukankah ini tukang kayu sudah jelas-jelas Yesus dengan 5 roti dan 2 ikan bisa memberi makan 5.000 orang. Tapi mereka masih bertanya, bukankah ini tukang kayu? Jadi ya anak-anak Tuhan saya katakan, Bapak Ibu sekalian saya katakan, ya bukan berarti dengan keberhasilanmu 1.000 orang akan memberikan pujian bagimu. No. Oh Tian, loh aku ngerti dulu yang gaene tutulan manuk gitu. Sekarang advokat, SHMH, wah sekarang dia di Bandung, wah kasusnya dia, loh kok iso? Ya mungkin Mas Tian juga mengalami hal-hal seperti itu, orang mempertanyakan. Nah ini mungkin juga, Maria mungkin juga, tuh sekarang di advokasi di kantor pengacara, halo bener ta? Mungkin banyak orang yang akan bertanya demikian. Dengan kata lain, orang-orang yang sirik terhadap pencapaian, terhadap perubahan-perubahan yang terjadi di dalam hidup kita, mereka mencari penjelasan. Ya. Orang nyari penjelasan tuh kenapa tuh? Pengen tahu tuh kenapa tuh? Penasaran kenapa? Ya karena kepengen seperti kita. Tapi emoh mengakui. Ya. Karena itu dalam bacaan kita firman Tuhan yang pertama tadi ya, di dalam Yesaya 53 ayat yang kedua, sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Bapak Ibu sekalian garis bawahi tanah kering. Tanah kering menggambarkan lapisan yang keras dan gersang dan bukan tempat yang cocok untuk kita menanam sesuatu. Karena apa? Kalau kita tanam di tanah yang kering, dia tidak akan bertumbuh dan berkembang. Inilah ya lukisan atau gambaran tentang beberapa keadaan kehidupan manusia. Barangkali juga termasuk penjenengan yang saat ini ada di live streaming. Ya. Tanah yang kering. Apa hal yang dapat kita pelajari dari tanah yang kering? Yang pertama, tidak diharapkan. Ya. Sebagai taruk ia tumbuh di hadapan Tuhan dan sebagai tunas dari tanah kering. Pengertian pertama, kehadiran Yesus tidak pernah diharapkan. Itu yang pertama. Saudaraku yang terkasih, Yesus datang bukan sebagai orang dewasa. Ya. Seperti yang diharapkan banyak orang, namanya seorang penyelamat itu harus orangnya gagah perkasa, kelihatan pinter, kelihatan mentereng, kelihatan memiliki segala-galanya yang namanya penyelamat kok. Bukankah demikian? Ya. Ya. Sudah mulai masuk di dalam pokok khotbah saya. Seorang juru selamat, katanya juru selamat. Lahirnya di mana? Kandang. Juru selamat, orang besar. Itu ngapain? Harusnya kan namanya raja di atas segala raja, lahirnya di istana megah. Kankah demikian? Ya. Kalau sekarang rumah sakit terbaik, kelas VVIP. Harusnya di tempat-tempat yang mewah.
raja kok. Iya kan? Tapi apa yang kita ketahui kelahiran Yesus di mana? Di palungan, di kandang domba, ya, bukan di tempat tidur king coil. Ya, masih mending cucu saya. Ini di palungan. Tat ya. Jadi kalau ada di antara kita yang sudah merasa bahwa aku sejak kecil menderita sekali, aku tidak pernah bahagia. Benar, banyak ya kita dengar seperti itu. Yesus lahir di kandang domba, di sebuah palungan. Dan yang kita ketahui, dia lahir dipersiapkan untuk mati. Ayo, ini yang sudah punya anak nih, gimana rasanya melahirkan, tapi dipersiapkan untuk dibunuh. Ini saya masih masuk pada step pertama ya. Minggu depan saya akan sambung lagi dan akan sambung lagi. Yesus lahir dipersiapkan untuk mati. Bayi mungil ini dilahirkan dipersiapkan untuk mati. Kita lihat di kandang, bukan di istana megah. Artinya apa? Ada di dalam kesederhanaan. Supaya apa? Supaya saudara dan saya menjadi kaya. Amin. Di dalam palungan. Sudah begitu, bukan pakai baju ya seperti yang ada sekarang ini, bajunya lucu-lucu gitu. Tidak, dibungkus dengan kain. Kain lam. Kain lampin itu apa sih bahasanya? Kain kafan. Lahir dibungkus dengan kain kafan. Orang-orang datang saat ini ya, orang nengok cucu saya datang bawa stroller, ya, bawa macam-macam lah. Ini yang datang menengok bayi ini, apa yang dibawa? Emas, mending. Kemenyan, mur dan kemenyan. Ini biasa dilakukan oleh bangsa Yahudi, melumuri orang-orang yang meninggal. Bisa dibayangkan seorang bayi mungil di mana malaikat Tuhan mengatakan bahwa dia adalah juru selamat dunia. Saudaraku yang terkasih, Yesus datang bukan sebagai seorang dewasa yang diharapkan oleh banyak orang bahwa seorang juru selamat itu benar-benar harus kelihatan packagingnya seorang juru selamat. Tapi dia datang di luar apa yang mampu dipikirkan oleh manusia. Matius 2 ayatnya yang pertama. Orang-orang Majus dari timur. Sesudah Yesus dilahirkan di Betlehem di tanah Yehuda pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majus dari timur ke Yerusalem dan bertanya-tanya, di manakah dia, raja orang Yahudi yang baru dilahirkan itu? Kami telah melihat bintangnya di timur dan kami datang untuk menyembah dia. Saudaraku yang terkasih, ini membuktikan kelahiran Yesus dihubungkan dengan dunia luar, orang-orang Majus, dan ini tercatat di dalam sejarah ya. Karena sampai hari ini kelahiran Yesus menjadi tahun penanggalan ya, penanggalan, dan itu menjadi tonggak sejarah pembatas. Tadi saya sudah katakan di awal, kejadiannya 726 Masehi, 726 sebelum Masehi. Mungkin yang masih sekolah masih ingat itu. Kita sering belajar sejarah, pastikan patokannya itu sebelum Masehi dan sesudah Masehi. Demikian juga dengan kehidupan saya dan saudara. Ya. Saya kasih bonus nih, 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. Biar nanti bisa nangkep maksud saya. Kenapa segala sesuatu perjalanan Yesus itu ada kaitannya dengan hidup saya dan saudara saat ini. 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. Semoga saya enggak salah. Ini tiba-tiba saja saya ingat. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17. Masih kalau sudah dapat, masih bisa baca?
Biar tidak bingung Bapak Ibu sekalian ya, karena tadi saya berbicara bahwa Yesus adalah tonggak sejarah dan itu berdampak di dalam kehidupan saya dan saudara. Iya. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-17 bagian akhir kalau nggak salah. Apa dibaca bagian pertama aja. Kata perempuan itu, aku tidak mempunyai suami. Ya 1 Yohanes 4 ayatnya yang ke-17. Mas Tian sudah dapat? Ya. Coba baca. Pelan. Dalam hal ini kasih Allah sempurna, ya. Yes. Ya. Pelan Mas Tian. Karena dia itu siapa? Iya, karena sama seperti dia. Amin. Ya, kalau Yesus adalah sebagai tonggak sejarah, begitu juga yang terjadi dalam hidup saya dan saudara. Kita buat sejarah yang luar biasa saat ini. Apa yang sudah dilakukan Eklesia saat ini adalah merupakan satu hal yang luar biasa, di mana nanti ke depannya orang akan baru merasakan apa yang dilakukan Eklesia. Mungkin saat ini kita melakukan semuanya, kita bersusah payah. Kita sampai susah untuk membagi waktu. Sementara apa yang kita dapatkan mungkin saat ini kita rasakan itu belum signifikan dengan keringat, waktu, tenaga, pikiran yang sudah kita curahkan. Ya. Saudaraku yang terkasih, karena sama seperti dia, yaitu Yesus, demikian juga hidup saya dan saudara saat ini. Diulang Mas Tian. Ini bukan nantinya, artinya saudara dan saya tidak diminta untuk melakukan yang baik dulu. Saudara dan saya tidak diminta untuk melakukan bla 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 dulu sebagai satu syarat supaya kita punya hidup yang berbeda. No, coba dibaca lagi bagian akhir yang keras. Karena sama seperti dia. Lanjut. Sama seperti dia. Hidup saya dan saudara, hidup kita ya di dunia ini saat ini, ya hidup kita sama seperti Tuhan Yesus. Amin. Ya. Pertama tidak diharapkan, tapi Bapa punya rencana yang lain. Ini satu pelajaran bagi saya dan saudara, supaya kita memiliki mindset yang berbeda. Apapun yang kita lakukan jangan jadikan dasar apa yang dunia katakan. Tapi kita sudah harus cukup berbangga dengan apa yang Yesus telah lakukan bagi saya dan saudara. Amin. Tidak diharapkan, tapi Bapa punya catatan sendiri bagi saya dan saudara. Bagi kita yang benar-benar kita percaya bahwa Yesus Kristus adalah juru selamat saya dan saudara. Yang kedua, mujizat. Makna dari kelahiran Yesus adalah mujizat. Mujizatnya apa? Ia lahir dari seorang perawan, ya, dikandung oleh Roh Kudus. Jadi yang kedua, mujizat. Kita periksa di dalam Matius 1 ayatnya yang ke-18. Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria, ibunya, bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. 24-25. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Ini membuktikan kelahiran Yesus Kristus sungguh-sungguh amat sangat ajaib. Lahir bukan karena akibat hubungan suami istri, dan membuktikan juga bahwa Yesus adalah 100% Allah, 100% dia adalah manusia. Apa maknanya bagi saya dan saudara? Saudaraku, demikian juga hidup kita adalah ajaib. 1 Yohanes 4 ayat 17 sudah jelas. Sama seperti dia, demikian pula hidup saya dan saudara di bumi saat ini, bukan nantinya. Amin.
Maknanya bagi kita apa? Segala sesuatu mujizat yang dilakukan oleh Yesus, kehidupan Yesus dari awal sejak lahir, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Ini adalah peristiwa-peristiwa ajaib yang juga akan mewarnai kehidupan saya dan saudara. Bagaimana ajaibnya jantung kita bisa berdenyut saat ini. Bagaimana ajaibnya otak kita bisa berpikir saat ini. Bagaimana ajaibnya paru-paru kita bisa bernafas hari ini. Bagaimana ajaibnya dari kota kecil seorang Jessica ya dengan eklesianya bisa dikenal sampai di mana-mana. Amin. Ya. Apa yang sudah dilakukan Tuhan Yesus itu juga akan mewarnai perjalanan kehidupan saya dan saudara. Sehingga saya mau katakan, jangan terlalu menjudge diri tidak mampu. Jangan terlalu membatasi diri engkau berada di kota kecil. Jangan terlalu mengatakan bahwa orang lain lebih layak daripada dirimu. No, sama seperti dia. Demikian pula saya dan saudara saat ini di bumi ini. Jadi yang kedua, mujizat. Kelahiran Yesus membawa mujizat dan melakukan mujizat. Demikian pula kehidupan saya dan saudara saat ini. Amin. Ya, yang ketiga, yang terakhir, kelahiran Yesus, makna kelahiran Yesus tidak dapat dipahami. Ya, Lukas 1 ayat yang ke-34. Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Saudaraku yang terkasih, ya, di makna yang ketiga tidak dapat dipahami. Seberapa banyak kita dalam perjalanan hidup kita dibenturkan dengan banyak perkara, banyak masalah yang secara logika rasanya kita nggak mungkin bisa menyelesaikan itu. Apalagi tuntutan-tuntutan yang membuat kita menjadi tertekan, deadline, target, ya, pemenuhan kebutuhan-kebutuhan. Di mana yang era sekarang ini di tahun politik nggak gampang kita mau mencari sesuap nasi. Amin. Ya. Hal-hal yang dibenturkan dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani, apa-apa naik, apalagi eklesia. Ya, ketika segala sesuatunya naik, kita seakan-akan gigit jari. Kira-kira kita bisa hidup tidak? Saya pernah bertanya itu 24 tahun yang lalu. Ketika saya mendirikan eklesia, bagaimana eklesia ini bisa hidup? Saya tidak punya cukup waktu untuk bekerja sama dengan lembaga donatur asing. Bisa memberikan berkali-kali mengajukan proposal dukungan kerjasama dari stakeholder, dari perusahaan-perusahaan. Gak ada yang pernah tertarik dengan pelayanan eklesia. Apakah saya menjadi mundur? Saat 3 tahun pandemik, banyak organisasi-organisasi mereka harus tutup. Banyak tempat-tempat usaha, eklesia bukan tempat usaha, eklesia tempat pelayanan. Tempat-tempat usaha yang harus merampingkan karyawannya, yang harus membuat satu perjanjian-perjanjian, mau bertahan, mau silakan, tapi tidak dibayar dulu karena situasi pandemik. Tapi eklesia, tidak ada satu karyawan pun, tidak ada satu pun pekerja sosial di eklesia yang harus berada di rumah di saat mereka sedang merampingkan segala sesuatu. Apakah karena eklesia hebat, karena Jessica hebat? No. Tapi karena di eklesia ada kasih karunia daripada Tuhan Yesus. Amin. Ya, sama seperti apa yang dikatakan Maria. Kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini juga sering kita tanya ketika kita dibenturkan dengan masalah ekonomi. Ya, sementara tempat usaha kita kok tidak ada kemajuan. Ini juga dibenturkan ketika kita kepengen melihat masa depan anak kita melebihi kita. Tapi rasanya dari mana saya bisa sekolahkan anak saya? Mari kita belajar dari Maria. Bagaimana Maria bisa melahirkan, bisa mengandung. Sementara dia tidak pernah melakukan hubungan suami istri dengan kekasihnya Yusuf. Tapi bagaimana respon Maria? Ya, kata Maria kepada malaikat itu, bagaimana hal itu mungkin terjadi? Ini sering kita pertanyakan di dalam hidup kita. Tapi apa yang dia katakan oleh Maria? Ya. Apa yang dikatakan oleh Maria? Ya, lanjut. Sampai yang terakhir Maria mengatakan, terjadilah jadilah padaku menurut perkataanmu. Ya, Lukas 1 ayat 38. Jadi Maria berada pada kemustahilan.
Seberapa banyak kita saat ini juga berada dalam situasi itu, tapi karena Maria tahu malaikat Tuhan yang berkata, yaitu adalah Allah sendiri yang berkata bahwa bayi yang akan dikandung, ya, itu adalah bayi penyelamat bagi dunia. Maria tidak ragu. Pelajaran bagi saya dan saudara, ketika kita sedang diperhadapkan dengan situasi rasanya mustahil, ketika engkau percaya engkau punya Tuhan yang maha besar, ketika engkau percaya bahwa engkau punya Tuhan yang maha segala-galanya, enggak ada artinya masalahmu. Ya. Kita ikuti apa yang dikatakan oleh Maria. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataannya apa? Ya. Apa yang dikatakan oleh malaikat? Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang maha tinggi akan menaungi kamu. Sebab itu anak yang akan engkau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Banyak orang dunia menentang ini, tapi Maria tidak. Yang Maria katakan, jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Apa pelajarannya bagi saya dan saudara? Ini adalah pelajaran kisah Natal sebagai ending dari kabar baik yang saya mau sampaikan kepada kita semuanya, bahwa setiap hari kita mungkin diperhadapkan dengan hal-hal yang kita anggap rasanya tidak mungkin. Saya cuma seorang kecil, apakah saya bisa mengubah hidup saya untuk menjadi orang besar? Banyak orang yang akhirnya semangatnya dimatikan bukan oleh orang lain yang mematikan, tapi dirinya sendiri yang mematikan dia. Kita mau belajar seperti Maria, jadilah kepadaku menurut perkataanmu. Artinya apa saudaraku? Respon firman Tuhan agar terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Respon firman Tuhan agar terjadi sesuatu yang luar biasa di dalam hidupmu. Sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, pada mengawali bulan Desember ini, bulan Natal bagi saya dan saudara, membuktikan ada keajaiban Tuhan yang dikerjakan di dalam dunia melalui seorang perawan bernama Maria. Saat ini pula, bulan ini Tuhan sedang mencari siapa di antara saya memiliki tantangan. Hari ini saya mau katakan, respon firman. Jangan melihat keadaanmu, respon firman. Sama seperti dia, demikian pula saya dan saudara saat ini. Mujizat Natal masih dimungkinkan untuk terjadi. Mungkin saat ini ada yang sedang mengalami ketakutan karena sakit. Mungkin saat ini ada di antara kita yang mengalami kebingungan karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan untuk melanjutkan usaha. Mari kita belajar dari jadilah seperti kau katakan. Jadi ketika saat ini mungkin sakitmu sudah terasa begitu tidak ada harapan untuk disembuhkan, mujizat itu masih tetap ada, masih akan terjadi. Satu hal, respon kita terhadap firman Tuhan, itu yang menjadi kunci utama bagi saya dan saudara. Firman Tuhan satu hadir sampai di sini. Saya percaya dengan membuka hati kita terus, saudara dan saya akan mengenai kelahiran Yesus, mujizat Yesus terjadi di dalam kehidupan saya dan saudara. Kita tutup hati kita. Bapa, hari